Mawarung, oi kita mawarung. Mawarung lawan kekawanan. Mawarung, oi kita mawarung. Langsung jaga warung poros. Hai. Hei, woi, takajub ya, kayaknya takajub. Guys, kembali lagi kita di podcast Warung Poros. Podcast yang selalu ditunggu-tunggu semesta alam raya dan juga pastinya alam gaib. Wah, kawan-kawan, Amang hari ini himung lagi karena Amang kedatangan kembaran Amang. Halo. Yudi. Thank you undangannya. Makasih banyak. Kan, bujur lo kembaran Amang. Yudi, ikam ngaran Yudi aja kah atau ada nama panjang? Amun nama Ya. panggungnya aja orang tuh. Nama panggung. Yudi Julian. Yudi Julian banyak. Apa kabar sana? Alhamdulillah baik sana kulon. Kawan nih semakin tahun semakin bergagah. Malah. Kayak Amang nih apa? Ada tiap tahun apa ini aja. Tiap tahun semakin bertuhan ini berhandap umur. Tapi kamu kelihatan anum terus gitu. Masya Allah. Aku buatnya patuh lan Yudi nih lah, Amang nih lah. Patuh mulai 2000. Oh kan 2000-an lagi ini. 90-an. Mulai bayi kah? Mulai baik. Bujur lah, kamu 90-an kah? 2000 lahir. Lahiran. 80-an, 88 tepatnya. 88. Orang tua juga. Beda berapa tahun lah namanya. Jangan-jangan Tuhan aku nih. Pinanya. Bujuran lahir 88 ya. Apa 8? Kayak 20-an masih. Oh, Masya Allah. Amin. Kita awet muda terus ya. Lawan nih. Nah, Yudi ini luar biasa. Banyak banget kesibukannya. Apa aja kesibukan ini? Kebetulan yang orang tahu ya loh. Yang orang tahu kan punya bisnis namanya Glowing Banjarmasin Group. Oh, Glowing Banjarmasin Group. Glowing Banjarmasin Group. Bergerak ke bidang apa gitu? Di bidang event dan wedding organizer. Iya. Oh, pantas saya pina Glowing banget. Tapi glowing itu tuh Ya. kan sengaja juga namanya sebujurnya. Kenapa? Nah, ini ada asal muasalnya. Ada asal masalah sejarahnya. Jadi namanya itu sebujurnya Gallery of Wedding. Gallery of Wedding. Gallery of Wedding Banjarmasin. Jadi pas begitu adanya Instagram loh. Username tuh kan mungkin Gallery of Wedding Banjarmasin kepanjangan. Ibu disingkatnya tuh. Lalu singkat Gallery GL ya loh. Off-nya O, wedding-nya wing, glowing. Jadi username tuh Glowing BJM tapi di bio tambahi Gallery of Wedding Banjarmasin. Nah, kesini orang tapi udah 12 tahun yang lalu memang kami berdiri. 12 tahun sudah? 12 tahun yang lalu. Masya Allah. Jadi kesini-sini orang jadi familiar sama Glowing. Udah kami tinggalkan aja Gallery of Wedding-nya. Nah, jadi bukan karena booming Glowing itu ada. Jadi memang realnya memang kami namai seperti itu. Jadi memang sejarahnya dari Gallery of Wedding jadi Glowing. Nah, ini buahnya sejarahnya. Ini orang tua owner yang tahu benar sejarah. Beneran darah lah bari. Ya namanya usaha ya lo pasti jatuh, bangun, bangkit, bangun lagi kan. 2000 berapa? Berarti awalnya Glowing company. Jadi sejarahnya tuh awal mulanya tahun 2011 kan menikah ya. Iya. Kebetulan waktu menikah kan sudah. Udah payu lah. Izin. Anak ada bujang. Anak awal bujang. Kali kita pada bujang. 2011 menikah. Jadi kebetulan Bini tuh belum begawi sebujurnya. Cuma memangnya lulusan seni rias. Bini sudah ada basicnya lah. Ya, memang kuliah di seni rias. Iya. Jadi waktu itu dinikahi, tapi waktu belum ada usaha kami. Iya. Nah, Ulun tuh memang hobinya dulu waktu itu foto. Jadi memang sebagai fotografer, hobi moto. Fotografer berarti sebelum dari Glowing nih berarti kamu sudah moto, hunting itu sudah suka, memang hobi dari sejak kuliah itu sudah memang tujuh moto. Nah, pas begitu menikah tahun 2012, alhamdulillah ada rezeki buka usaha salon. Nah, salon. Apa awalnya dulu nama? Salon tuh kemudian nama Bini, Yuni Salon waktu itu. Salon Yuni. Nah, jadi salon itu kebutuhan perawatan rambut, biasa potong rambut, kerimbat dan lain-lain. Cuma waktu itu kami pajang juga baju nikah kami berdua. Nah, jadi pas karena di pinggir jalan ada orang singgah. Kayak bertakun, bisa wedding nggak? Bisa aja kami. Nah, alhamdulillah di situ
jadi berjalannya waktu malah salonnya Ya. kada ada lagi. Jadi Ya. usaha kami yang di wedding itu. Ya di wedding inilah. Nah, jadi bini waktu itu make up, Ya. ulun fotografer. Tapi waktu itu jarang kami menjadi berdua. Kadang bini di Ya. mana, ulun di mana gitu. Nah, karena masing-masing pegawai. Iya. Iya, dan ulun juga sebelumnya juga sebagai bankers juga. Oh. Nah, Oh kayak berarti anulah dari awal rezekinya tuh pas memajang foto seorang berdua nih. gitu. Bukan foto seorang, Bukan tapi baju nikah kami berdua yang kami pajang. nikahnya. Iya, Kira aku bujur. foto ikam pas apa kah weddingan kah? Jadi Kadang orang mah tuh. telepon, bungasnya modelnya nih ya. Bisa juga tuh. Iya. Kan nang ini punya. Apalagi nang 10 tahun yang lalu. Banget orangnya. Berarti- Raminya lah. Kadang kira. Nah namanya di warung nih, ya tay. Maka ini bang, santai, mengopi. Nah Iya. ngomong-ngomong mengopi, Kopi lah. kita kembali bersama Eh. Bon Kopi. Wow. Woi. Ada slogannya kan di Bon. Iya, ada. Apa? Nih, bahasa Inggris pulang hot coffee and best quality. Oh, berarti Woi. kualitas terbaik ya Kualitas kopinya, terbaik. mantap. Ini Yutai sudah buka outletnya di Banjarmasin, Oh, di Banjarbaru, oh. Matapura. Iya. Ya bonnya nih ada di pinggir jalan Begerobak. Nah, Artinya kalau sudah banyak cabang nih kan iya, tidak usah diragukan lagi luar ya. Lo. biasa, banyak Ah. 7 orang. Ini Nah. insya Allah kalau salah di Afrika Selatan yang boleh yuk. Nah, mantap tuh. Afrika. Atau jangan-jangan nih ampunnya James Bond nggak nih? Oh, nah itu mulai semalam abang ngundang orangnya tuh bingung jualan James Bond kada ada hubungannya ya. Tapi Bond ada nggak ada? Iya. Minum lo. Oh iya, siap. Kamu milih apa? Kamu itu hazelnut. Oh, Ada aman. fruity black, ada butterscotch, ada original, ada Kita coba yang paling matcha. paling parah aja. Nah, ini amang karamel. Karena Jadi amang hazelnut kan nih lah. Ya, itu hazelnut. Weh, cheers. Penonton mah hendak aja nih penonton. Boleh. Tinggal order aja ya di Bon Coffee. Cheers dulu. Wah, kontak mata. Langsung yang melajari malah. Kontak mata ya. Apa aja kok? Kita cheers dulu. Mantap. Maka kayak terjangkau pasti harganya ya, Lo. Bujur. Walaupun dunia lagi kayak apa aja, Bon selalu menjaga cita rasanya. Keren. Mantap tuh kan. Nah selain itu juga kita mendukung UMKM. Ini ada pisang karamel juga. Oh. Ini produk khas dari Erolin. Oh. Banjarbaru sini juga. Iya. Ada akannya di Erolin. Seberang Alfamart Buanyai. Nah, Sayut. Ngarannya apa? Ngarannya kan di spill. Pisang karamel amang jangkut. Oh. Amangnya berjangkut. Iya. Rasain. Siap. Nah, di sini kan ada apa? Orang nonton YouTube kita nih, malah kita makan aja. Aduh, Jor. Nonton kita makan. Sambil tetakun lah aku Ya, lah. aman. Berarti glowing income nih sudah berapa 12 tahun? Maaf, ulun ralat. 2012 berarti 14 tahun. 14 tahun. 14 tahun. Sudah kantor berarti we nih. Alhamdulillah ada Gimana? kantor. Menulang anak tahun nih. Di Sultan Adam. Kalau di map tuh gampang aja kan, wah ini tinggal tulis glowing BJM, insya Allah Iya. ketemu aja langsung. Nah, selain Banjarmasin, Bang, adalah ibaratnya buat kami menuakan wedding tuh keluar daerah boleh lah. Boleh benar. Iya. Memang kami ini memang ada visi cabang kan di Iya. mana-mana, memang di Banjarmasin aja base-nya. Hmm. Cuma bila ada hendak mau order, hendak di mana? Hendak di Ya. Batu Licin kah? Hendak di Moreteweh kah? Ya. Nah, pas sudah tersambat karena isuk ke Batu Licin. Wah, mantap benar. Nimbah ke Batu Licin, lanjut pulang ke Moreteweh. Nah, Masya alhamdulillah. Allah. Jadi bisa aja. Ya. Bisa aja. Jadi kada mesti hendak di Banjar aja, hendak punya baru di mana Di semua mana daerah. aja kawa? Sakal Selteng kau aja, hendak ke Kaltim kah, hendak ke Jakarta kah kau aja. Konsol wedding kawa jualan online nih. Oh bisa, nyaman banget Di kan mana? wah ini. Di mana biasanya orang buan betakon? Ya biasa meeting Zoom kah bisa aja, nak betakun gitu kan, lewat video call kah, betakun ini baju ini bagus kah kawan, Nah. baju baik. Mang kode sudah nih. Bukan. Mang kode dah awak. Abang dulu. Lagi 10 menit. Lah baju pengantin maksudnya. Oh, baju pengantin. Ya, aku kayaknya dulu baju kita ini aman. Belum lagi sesinya, belum lagi masuknya lo. Berarti kau aja menakoni lewat IG kah? Bisa dong, Kok, Kak? bisa. Nah, nih IG-nya Bonnya. Nah, iya. Nah, Follow. nah, adang kasih cingkai ke. Nah, nih. Follow. Nah. Yot. Ini kan kayak amang nih nah. Melihat wah ini orang
wedding ada konsep, ada tema, ada apa. Ya. Kau aja lah biasanya lah beban kawan-kawan glowing nih maturakan. Hendak konsep kayak apa aja. Hendak konsep Doraemon kah? Hendak konsep Shinchan kah? Ya. Tahu aja, inggih. Pokoknya yang penting asal ada budget nyaman. Nah itu, asal ada waktunya Bonya. Itu ada waktunya lah. Time is money ya kalau waktunya. Bonya. Yaudah melihat di Instagram orangnya, wah fotonya ini rame juga. Kalau tak ada musuhnya rame. Mau tak ada musuh dia main juga. Jadi Amang nih flashback beberapa tahun lah Bonya lah. Amang pernah acara resmi lah lawan beliau nih. Beliau narasumber Bonya. Amang nih moderator lah waktu itu. Mulai Amang buka, wah jangan seorang nih serius seorang nih. Salinya ro, tengah-tengahnya, bahapakan ya iya. Ujung-ujungnya kayak podcast kami, seminar kita rame malah. Cuma kan kamera memang tuh lah. Iyun. Bahkan orang Batakun tuh hibak, karena Amang membuka, silakan Batakunnya. Siap benar sudah semalam nih takun. Tapi dasar anu lah Yot, usaha nih apa garang modal dari seorang Yudi waktu itu, ingat lah kan? Modal lah. Karena sebagai fotografer yang jelas saya modal foto kan. Ya, kameranya apa-apanya. Karena Kabini kan usaha makeup ya, usaha modalnya sendiri gitu kan. Nah, yang ulun rasa mulai berkembangnya usaha itu ya memang pada saat pandemi malahan. Pas pandemi dan juga memang waktu itu ulun foto tuh memang sambilan sebagai bankers. Jadi pegawai bank dulu waktu itu. Jadi pegawai bank. Habis itu alhamdulillah karena sambilan nih Senin Jumat sebagai pegawai bank, Sabtu Minggu sebagai fotografer. Alhamdulillah meningkat usaha, jadi memutuskan untuk resign. Oh berarti sudah resign tuh pas pandemi semalam lah. Resign itu sebelum pandemi. Jadi awal tahun 2020. Awal tahun 2020, 3 bulan kemudian pandemi. Kawan nang di bank nih. Ada menyesal kayak gitu. Ya kan ada aktivitas, kan ada kaum usaha. Wani benar melangkahkan kaki gitu kan bahasanya. Jadi ya udahlah ambil hikmahnya aja. Justru di situ ulun membangun sistem. Membangun sistem yang sebelumnya ibarat lawan bini itu begawi masing-masing. Nya di mana, ulun di mana. Kami satuakan. Jadi kami bikin paketan. Dan di situ ulun juga membentuk WO. Nah, karena memang waktu pandemi itu memang butuh WO untuk perkawinan karena butuh yang mengurusakan ke Satgas, kepolisian dan lain-lain kayak gitu. Nah, jadi dibentuklah WO Glowing waktu itu. Jadi pada saat pandemi. Berarti ibaratnya melangkahkan kaki kami kada cuma wani di anu aja nih, tapi dasar tekadnya sudah bulat dah. Betul. Karena memang sudah terjun kan sudah resign otomatis harus menekatkan buat usaha, baru terjun usaha. Bahasa lautnya tuh survival lah. Survival. Kayak apa itu? Tapi dasar memang lah, yang namanya kita nabu usaha, pastinya selain kita berani, ada langkah yang harus kita step by step juga. Iya, betul. Ada mentor juga lah dalam usaha nih. Kalau mentor tuh gurunya gitu nah. Minum. Minum kesana kan. Pena parau. Bukannya, kamu orang juga kayak apa aja. Parau kayak apa aja. Dasar lain. Aman lah. Nah, kamu namang. Kayak apa tadi mentor? Ada mentor lah. Gitu. Mentor tuh kan ada pang lah. Ada. Cuma ya melihati orang yang di atas saja sebujurnya. Maksudnya contoh kayak ulun punya dekor. Melihati, dekor ini bagus lah. Jadi kayak berkaca ke situ aja. Role model. Foto misalnya, ini foto ini bagus lah. Ya bisa jadi contoh. Cuma ya sifatnya usaha ini kan tidak bisa menjiplak kayak itu aja kan. Kalau kita pakai konsep ATM. Ya ATM. Ya amati, tiru, modifikasi. Ya amati tuh. Bejar itu. Bejar. Mbak tuh akhirnya tercetuslah ibaratnya lah ide-ide yang kreatif nih lah. Betul. Dan memang ide-ide kreatif juga didukung dengan karyawan-karyawan yang jensi yang luar biasa memang. Bujur. Berapa ini sudah karyawan? Karyawan lah. 50-an. Masya Allah. Tapi itu freelance. Kalau yang tetap 8. Oh 8. Anu lah Yod, awalnya Ikam pas membangun Glowing Bang, ingatlah masih karyawan yang pertama Ikam
tarik gitu nah atau ikam terima. Alhamdulillah orang masih ada. Masih ada lah. Masih ada. Boleh jadi sambat ngarannya. Boleh, namanya April, namanya. April. Ya jadi Best. April. Pertama kali kebentuk WO, join sekarang Ya. masih ada orang dari 5 tahun yang lalu. Iya, ikam rekrutinya lah. Rekrut ya gitu memang biasa. masih bertahan lah sampai sekarang. Nah ini yang di orang tuh di balik orang-orang hebat kayak Yudi ini banyak ada ibaratnya orang-orang di belakangnya yang memang wajar sangat selalu mensupport. Nah, tapi yang paling di belakang ya pasti kan istri yang itu no. Ibu biar negara. jelas. Nah, ibu negara. Biar jelas jelas. Sudah ada ampunnya. Ya, menambahi pulangnya 2 kali. Namun Kali kita. Menteri Keuangan tuh ngalih Nah, kayak bahasanya. nah. Nah, banyak. Nah, ini luar biasa. Yod, aku kenapa takut juga. Selain glowing nih, Bang, glowing group nih ada usaha lain lagi lah. Seorang Yudi nih. Aduh, berarti dibongkar berarti sangat menutup ini. Tenang aja, tapi ya Bapak yang di sana. Iya. Alhamdulillah ya lebih ke passive income aja sih. Iya. Seperti kayak apa itu? Kayak kos-kosan, sewa rumah, kontrakan gitu. Umur 30-an banyak sudah aset. Nah, itu luar biasa. Alhamdulillah. Ini bukti asli orang Banjar Yoleh. Asli Banjarbaru. Nah, banyak. Lahir di Banjarbaru di Guntung Payung. Nah. Banyak. Kayak apa? Ini aja orang tuh jadi raja di kampung Sorang. Wow, banyak berarti. Dicimbak pulang. Banyak lah. Aset yang ada nih sudah. Kada juga apa dibilang banyak tapi cukup. Alhamdulillah. Kawajat toh hinak ya Allah. Kos-kosan, rumah sewaan. Apalagi ada usaha lain. Tambak. Itu aja Pak kebetulan. Cuma ya hendak mengembangkan lagi aja. Mau mengembangkan lagi. Iya. Bagus ya teh. Nih orang tuh masa muda masa berjaya. Amin. Keren. Amang nih kan bingung juga. Kenapa jadi malam ini berbaju jersey nih Amang nih? Karena malam kan dia boy main bola. Mau warung. Iya. Mau ngopi, mau gorengan. Main bola ada tapi berjersiannya baju bola namanya nih. Karena Amang tahu ikan ini salah satu kolektor jersey original yang ada di Banuane. Yudi ini salah satu kolektornya. Nih contohnya nih. Nih salah satu koleksinya. Kadang dulu. Jersey yang ada nih ori beratan lah. Alhamdulillah ori. Masya Allah. Alhamdulillah ori. Jadi kan ada koleksi yang bajakan. Ya. Yang ibaratnya apa WK kan ada. Alhamdulillah. Ini nang kayak di belakang Amang ini lah. Ini Amang mulai tadi tuh lama rinding buat salah satu klub yang selalu Amang banggakan. Wah. AC Milan. AC Milan. Milanisti. Forza Milan. Nah, walaupun ini adalah Galaxy lah. Ini Amang bisi bajunya nih aja sebutin. Makanya kita pakai ini tadi. Ini baju Amang Birhop. Birhop. Ya, Jerman. Jajaran Pakauman. Iya. Belawak ya. Ini ori. Ori, alhamdulillah. Gimana mendapatkan nang kayak ini kan? Macam-macam. Ada mungkin lo ke thrifting. Ayo bocor. Thrifting dapatnya WK aja. Tapi ini dapatnya di mana? Dapatnya macam-macam. Ada yang lewat website luar negeri. Lelang? Kada, kebetulan memang ada jual beli, website. Dia punya website. Habis itu bisa jual sesama kolektor, bisa sesama kolektor. Jadi yang memang dia jual beli ya bisa dibeli. Gitu. Berarti ada situs atau web yang Ada, jadi memang terpercaya nih. Terkenal memang. Kalau di luar negeri itu namanya Classic Football Shirt. Itu memang base-nya di United Kingdom, Inggris. Nah, jadi kayak orang pencinta jersey pasti kalau lagi ke Inggris biasa pasti datang ke sana. Ada Yot untuk rate harganya gitu nah. Pian coba jingok aja di angka situ berapa harganya. Wow. Ukurannya buahnya XL. Tahunnya 98. 98. P1-nya berarti PI, player issue. Player issue. Nah, player issue itu speknya sama yang dipakai pemain. Oke. Dan harganya ini dasar dibanderol nih. Ya. 8.000 K. Tapi sudah di-upload pernah. Udah memang di-upload. Iya. Pasti di-upload di Instagram. Berarti kamu sambil ngoleksi sambil juga misalkan dimaharkan. Bujur. Iya. Tapi itu sekiranya nyaman Menteri Keuangan. Ya. Kalau
Kalau kan penjual kali. Oke, aman Ibu. Ya, Ibu kalau nonton kan izin. Tapi tahu aja tahu. Ya, aman. Tapi tahu. Tahu. Kalau nukarnya Bang memang jut-jut jual lah. Pasti. Itu kurang lebih situ Bang harganya. Oke. Jadi uniknya jersey nih lah. Uniknya jersey. Contoh misalnya kita beli 1 juta. Oke. Hendak kita jual 1 juta bisa. Oke. Hendak kita jual lebih tinggi bisa. Oke. Hendak jual kita lebih rendah itu bisa juga. Jadi tergantung kita sejujurnya. Apalagi yang jersey vintage ini kan yang retro. Nah itu sama kayak Vespa lah sebujurnya. Ya bocah-bocahnya. Makin tuha, makin larang ya lah, makin antik, makin ngalih dicari. Nah, apalagi digoreng. Nah pas. Itu sudah. Maksudnya digoreng ada. Ini salah satu vintage juga nih. Salah satu vintage. Iya, tahun 98. AC Parma. Dulu kan, ini kan jersey bapak-bapak semua. Iyalah, jadi idolanya bapak-bapak. Jadi lebih ke mengenang, dengan mengoleksi vintage-nya lebih mengenang masa lalu, itu pemain-pemain lama gitu kan. Bujur benar. Wah ini kan pemainnya sudah jadi pelatih, rata-rata gitu kan. Nah ini ibaratnya salah satu kenangan masa kecil. Kenangan masa kecil buatnya lawan dia menaikkan ibaratnya tuh apa? Memori kita. Memori betul. Namun nang kayak ini nih, lawas lah datangnya ke Indonesia nih. Ini kan di luar nih. Ini kebetulan memang kolektornya di Jakarta aja waktu itu. Oh iya. Lokalnya di Jakarta. Adalah yun, nang jersey lain lagi yang mungkin ada story sendiri. Story lah. Bagi Kam. Ada tapi memang jersey lokal sih. Oke. Mungkin ada bawa. Boleh. Nah buahnya nih koleksinya Yudi, jersey original kita. Wow. Jersey lokal. Nah, iya. jadi jersey ini ada tingkatan-tingkatannya sebetulnya. Apa tuh? Yang pertama replika. Replika itu yang memang diperjualbelikan untuk fans istilahnya. Tapi original, dan dia lebih terjangkau. Habis itu yang kedua tadi namanya player isu. Nah, player isu itu di atas lagi tingkatannya. Biasanya beda di kain, beda di jenis. Nah, itu tapi speknya sama dengan dipakai pemain. Kalau yang replika tadi kada sama. Jadi beda di bahan. Habis itu yang berikutnya ada namanya match issue. Match issue itu biasanya setiap main bola tuh kan di locker pemain tuh biasanya disiapkan ada 3 jersey misalnya. Nah, ada yang dipakai pemain, ada yang kada dipakainya. Berarti kan 2 kada dipakainya itu yang kada dipakai itu namanya match issue. Nah, habis itu yang terakhir match worn. Nah, match worn itu yang dipakai pemain. Yang dipakai pemain. Nah, itu tuh yang biasanya ada sejarahnya. Nah, kebetulan Ulun punya match worn. Nah, yang dipakai pemain langsung dan dijulung ke tangan Ulun langsung. Jadi kemarin sempat ya FYP juga lah istilahnya pas Ulun gitu upload. Di TikTok lah. Di TikTok, di Instagram juga nih. Kebetulan dapat dari pemain Barito juga, Pang. Nah, kebanggaan ini tutup kan sponsornya. Iya. Nah, itu Matias Mayer waktu itu pemain asingnya. Ya, jadi ceritanya nih ini match one memang bekas dipakai pemain. Nah, diceritakan ini dia waktu itu hat-trick sama Persebaya. Nah, jadi dia ceritakan ini jersey saya waktu saya pertandingan di Surabaya Persebaya saya hat-trick dan Barito menang 3-0. Jadi memang ada ceritanya. Kayak gitu. Memang seperti inilah. Ini jackpotnya keren ini. Iya. Jackpotnya keren. Ori guys. Nah, match one ini yang sulit kita hargai. Nah, maksudnya hendak menjual ketika gratis diberi orang gitu kan. Tapi pulang bekas pemain yang dipakai sayang itu jual. Ibaratnya nih sudah ada tanda tangannya pulang nih. Bujur, ibaratnya tinggal figur aja lagi nih. Iya, bujur. Tinggal figur aja lagi. Nah, ini berarti salah satu koleksi yang sangat bersejarah. Ada story-nya gak sedikam lah. Bujur, kalau ini ada lagi. Nah, ini match one juga. Kebetulan sekarang di Barito. Tapi ini match one waktu dia di Persib. Di Persib. Nah, cuma ini memang lu dapatnya di tangan kedua waktu itu. Tangan kedua di Vokan nih match one lawan Hanoi FC. Jadi dari Vietnam. Dan karena kebetulan Fabian pindah ke Barito jadi ulun beli gitu. Nah, habis itu tinggal minta legalisir aja lagi ke Fabian minta tanda tangan. Legalisir ya. Biar sah ya lo. Jadi kalau bisa di figura ini bisa. Keren juga ya.
Ujur Besar benar. mantap lah. Ini kita nih banggaan juga kayak Yudi nih sebagai kolektor diisi inisiatif juga. Ikam mendatangi Bubuan Sidi ini bang mah kayak apa? Mau bungi kah atau kayak? Nah, kalau Matias Mayer ini kebetulan uniknya tuh itunya memang order IO ulun. Order IO terkajut juga pang nih. Bini apa tuh mencet pakai bahasa Inggris kajut ya nih. Sekalinya datangnya ke rumah sekalinya Matias Mayer main barito. Aduh, saya Pandiran alhamdulillah memang ada order ke Glowing waktu itu, acara ulang tahun anaknya. Nah, sekalian aja ulun sambat, kawa-kawa lu minta jersey jualan. Kenapa tempatnya belak-belakan? Sekali dayung 2-3 pulang. Iya, bujur. Habisnya nyambat diskon. Ayo ja jualan. Ayo jualan, yang penting dapat jersey ya Allah. Ini berarti orang itu buahnya keberuntungan tak pakai. Nah, bujur. Iya. Tapi dasar, aku himong kayak kamu kita mengoleksi ini, mengingatkan nangka kawanan yang nonton ini juga. Iya. Wah ini aku pernah nonton ini waktu bujur. Nonton Abah. Iya, lebih memorable lah. Memorable. Ya, aku nambah akun juga yang ikan sampai ke luar negeri adalah bertukar jersey ini. Alhamdulillah ada Jepang ya lo, sayang sudah keluar negeri kali ditukar ya lo. Terakhir itu bulan semalam pas kebetulan ke Jepang. Wih. Nah jadi nukar ini pang ini memang. Ini timnas Jepang. Tapi tahun kemarin. Oh iya. Iya, ini timnas kemarin. Ini konsepnya api-api sama collab-nya 3. Jadi keren sih. Makanya kalau sebujurnya zaman sekarang itu kita pakai jersey. Tadi Pian mau pandir mau warung tapi pakai jersey ya. Tadi tanya anak main bola aja. Iya. Memang sekarang tuh ada namanya tren blokor namanya. Blokor. Ya, blokor itu menggunakan jersey vintage. Karena jersey vintage itu kan berkerah loh contohnya yang lo pakai gini. Jadi kayak seolah-olah itu kayak kita passion gitu menggunakannya. Jadi kada terlihat seperti main bola. Sekarang aktivitasnya kayak ulun meeting, ya contoh ikut podcast ini ya kalau berjalan, ulun pakai jersey. Tapi sekalian soft selling jopang ya kalau iya. Terus selling bagus bajunya Mas ya berapa aja. Mereka warung berjalan kan? Toko berjalan. Masa baju jersey di warung? Berarti untuk kayak per negara apa nih? Duitnya sesuai negara tujuh ikan nukari lah. Maksudnya kayak betul dosa negara ke luar negeri. Oh iya, bujur. Kayak Jepang kan memang yen waktu itu kan. Iya, bujur. Mehong lah. Kalau jersey baru itu masih bisa dilacak seimbangnya harga sesuai toko aja. Misalnya rata-rata jersey yang original, yang replika itu kan 1,2. Biasanya kayak di store Adidas ya, Adidas kayak di Duta Mall tuh 1,2 tuh paling murahnya. Cuma tergantung tingkatannya lagi, apakah tadi replika atau player isu. Makanya makin tingkat. Habis itu ada yang lengan pendek ya Pian, ada yang lengan panjang. Nah, cuma ulun kebetulan koleksi ulun kebanyakan lengan panjang. Karena kalau lengan panjang itu dipakai kita lebih bagus gitu. Nah, jadi kayak kada terlihat berjalan. Kalau yang lengan pendek ini terlihat lebih sporty kan gitu. Nah, jadi kayak terlihat anak main bola bener gitu. Nah, kenapa ya kenal ototnya? Bisa juga. Iya. Berarti banyak clue-nya atau tipsnya lah. Iya, bujur. Selain ikan di bawah udah kita ada jualan kayak ada aja juga. Apa nih jualan tuh mengoleksi nih? Ada, jadi grupnya pun ada. Oh, ada. Grupnya ada. Grupnya ada. Wih, banyak lah. Lumayan. Ya cuma memang yang bahasanya eksis yang pasti mau ulun gitu. Nah, kalau yang lain senyap-senyap aja. Cuma yang senyap-senyap itu bahaya kan. Timbul tukar ya Allah. Iya. Ini bandanya langsung ada lah ya orang yang hendak banget nukar tapi ada sampai nih. Ya. Harga kesepakatan kan? Iya, ujung. Mahar kesepakatannya nih. Iya. Adalah yang pernah ikan. Yuk ada kayak itu. Ada. Jadi memang karena berkaitan BU ya. Betul ya lah. Kadang-kadang harga total di situ berapa ya lah. Ditoran di bawah itu ya rugi lah istilahnya rugi. Tapi ya jangan sampai Jepang ngerungkat tipis-tipis rugi 100-200 lah masih aman aja. Kadang-kadang lagi BU lah pasti Jepang. Karena ini salah satu investasi juga. Iya, jadi uniknya itu Pang kalau jersey ini. Jadi kalau jadi investasi. Jadi kalau bisa dijual kita tahan dulu gitu kan. Kalau memang jersey baru tuh misalnya kayak kita nukar Duta Mall nih.
atau di Kimol harga segini, amun sudah kita pakai, habis itu kita jual ya memang turun jatuhnya harga second. Tapi kalau yang pintes-pintes yang 20 tahunan usianya ini kan 30 tahun kalau pakai ini tahun 96 sudah 30 tahun yang lalu kondisinya masih kayak baru. Nah, jadi menjualnya bisa meningkat. Wih. Selain bisa mengoleksi, tahu juga pengetahuan tentang pasarnya kayak harus itu, ya literasi ya. Kenapa ya kamu cuma kawanan orang ada namanya Mang nih, banyak juga. Kadang baju yang aneh-aneh. Iya. Apa Ultraman kan? Baju Ultraman, haram sambatnya. Nah, Bonyang, nih Bonyang, Yodi ini bisa jual misalkan kawan-kawan anda bertakun jersey atau anda belajaran kah? Mulai mengoleksi, bisa bertakun non Yodi. Aman aja, sharing aja kita. Nah, nih IG-nya pulang. Nah, IG follow. Tiktok-nya ada juga. Yod, nih kembali kepada seorang Yudi. Iya. Yod, aku tadi mendengar kamu orang asli Banjarbaru. Ya. Lahir di Banjarbaru. Lahir di Banjarbaru, Gunung Payung. Kebetulan Abah Ulun dulu Brimob. Abah di sini. Ya, jadi lahir di Gunung Payung. Pantas saya kan tadi mau ya. Bang, ulang masuk Brimob ya. Ada nggak perjanjiannya kan di sini kan ya? Lawas lah di Banjarbaru. Sampai SMA. Sampai SMA, habis itu kuliah hanya ke Banjar. Di mana sekolahmu di Banjarbaru nih? SD dulu di Gunung Payung, SD pindah-pindah waktu itu. Karena Mama Ulun guru SD. Jadi kemana Mama, situ Mumpat. Jadi di Gunung Payung Sawat, di Ulin Sawat. Terakhir di SD di Sungai Besar, 8. Oh iya. Di Rotelok. SMP di SMP 2 Banjarbaru. Wah, sepeda. Bang Lima Batur Street. Bang Lima Batur, ya. Kan dia tahu orang Banjarbaru masalahnya. Tahunya orang Banjar. Karena itu Bang abis SMA 3 Banjarbaru. Semaga. Berarti SMA 3 sini. SMA 3 sini. Rumah palak sini, rumah mama di sini itu Ikora di muka. Lo sini. Iya, Bang Yoga sama tamu pihak Banjarbaru, Bang lah mama pian di sini lah jar. Rumah palak sini jar ya aja kan. Iya. SMA 3. SMA 3 Banjarbaru. Mbak tuh ke Banjar tuh Bang. Kuliah waktu itu kan. Oh, kuliah. Iya. Di Poliban. Oh, Poliban. Iya. Guys, buat Poliban guys. Poliban. Poltek, orang bahari nyebutnya Poltek. Kalah ini benar di Poliban. Kamu disebut Poltek ada tahu pulang-pulang kan lo. Sama orang nyebut PGSD ya di Banjarbaru. Apa jipok lah. Inilah. Iya. Padahal kan di Banjar ada juga. Iya, benar. Nah, berarti perjuangan ikan nih Banjarmasin, Banjarbaru. Iya. Sawat jual PP nih. Dulu sawat. Ya, dulu sawat. Iya. Jadi kayak ya biasa nama anak kuliah, anak kampus gitu kan, Sabtu Minggu boleh ke rumah. Sampai lulus lah ya kuliahnya. Alhamdulillah lulus. Walaupun jarang kuliah. Karena apa ya waktu kuliah tuh memang terjun ke dunia entertain gitu nah. Apa dulu kan? Mak ada zaman lu nyambat nah. Kan bapak kalau pengen lawas tahu. Bocor. Ayo di baharian lo ya. Aku takut disaban. Bocor. Iya kalau. Iya. Dulu sebetulnya kan sengaja aja Bang kisahnya tuh. Jadi habis hendak lulus SMA tuh kawan dekatnya sahabatnya nyemet yut jakai keempat ini namanya audisi bintang TV. Waktu itu ya. Kada bisa juga waktu itu karena dulu tuh kalau istilah Wahini itu introvert. Nah, Bahar itu memang introvert orang pendiam tapi soft spoken ya kalau ini. Cuma ya kan 4 ini yut ya. Kayaknya kan cocok ya. Jadi sampai dikawaninya ke Banjar foto studio dan lain-lain lalu masuk di sana. Alhamdulillah juara gitu. Nah, pada pertama kali ikut event Bintang TV waktu itu. Audisi Bintang TV. Di Banjarmasin. Banjarmasin. Model berarti kan bare. Disambat ya. Aduh. Yo tenang ya. Iya. Gampang bahari jual. Iya, Pak. Pernah di Siolatama lo. Pernah Siolatama lo. Apa di mana? Siolatama. Ramayana. Lain seberang terminal. Oh iya. Kayaknya deh. Lupa, Bang. Rasanya ada. Tadi lihat juga Di lantai anu tuh. Abang di situ juga bahari. Aduh. Tapi emang itu Bang, dulu dasar yang raminya gitu nah, musimnya.
Beda Karena sama sekarang. Ada audisi-audisi yang Audisi, lain, bujur. ada elemen Nah, juga lah. ya bujur. Ya. Jadi waktu pas habis lomba tuh nyanyet nih umpat pulang Yamaha. Nah, jadi Yamaha tuh imbayar lawan kajian Anda wakil wali kota ini. Nah, jadi terkenal wakil tuh dari situ. Josidin di sini 4 Putri Indonesia. Sebelum Putri Indonesia. Sebelum Putri Indonesia. Iya, jadi 4 duta itu. Sorry, lawan Kananda itu Telkomsel. Nah, Yamaha ulus sorangan dulu di juara-juara. Nah, pas juara itu lalulah dilirik kayak agensi-agensi. Keempat siapa jadinya? Ada dapang jual nih sorangan aja. Nah, lalu jak keempat aku aja ya. Nah, waktu itu banyak banget yang ibarat main bola tuh di rekrut. Mentor ikan lah gitu coachnya tuh. Iya, NXPOS itu tuh nama agensi. Tapi Sidi udah meninggal. Iya, jadi di situ Bang, alhamdulillah kembangnya gitu. Nah, sampai masuk. Lumayan nih. Jadi model. Lumayan. Jadi ya tadi waktu kuliah itu jarang kuliah itu gara-gara kesibukan di dunia entertain itu karena lumayan banyak kayak 4 lomba-lomba, kegiatan fashion show dan lain-lain gitu. Iya. Indonesian Top Model. Aneka Yas salah bilang pernah. Kalau di Bali taunya Aneka Yas. Yes, jadi dulu telah ada majalah anak muda di Indonesia. Namanya Aneka Yas. Nih contohnya. Ada gambarnya ya? Masih lihat. Koleksi kan. Mungkin di rumah mama mungkin ada. Koleksi, kalau ada kayak clipping enggak? Kada pang waktu itu karena tapi memang kayak apa yo itu tuh jadi udah masa lalu aja gitu nah ulun ini kan hanya menyambat nah maksudnya ulun sebagai model kok lihat bujur menyambat. Ini berarti pertama nih. Apa nyai? Pertama guys. Yudi membongkar baharinya kayak iya maksudnya kode untuk dipublikasi tapi memang dari situ alhamdulillah kayak berpakaian bisa jadi sisi baiknya gitu nah ya kita menaikkan nilai diri lah bujur value kita di situ makanya sampai sekarang ya terlihat jauh lebih muda tuh ya salah satunya berpenampilan kan nah memang basicnya dari situ ada sound clipping lah tadi kan Amang hendak tahu itu sama clipping lah yang dulu sawat masuk koran kan iya kayak koran misalnya kayak koran Bipos gitu kan Aneka Yas sama tadi dulu cuma wah ini kada tahu lagi pangbalangan di mana jaka wah ini zaman sosmed itu nyaman lo begitu download posting gitu kan jadi kan ada bekasnya lagi masalahnya jualan ikan biola alhamdulillah yes berarti kan siapa jangan tahu Bini tahu jualan. Bini, karena mau justru Cinlok Bini itu di audisi bintang TV itu. Iya. Lawas banget pacaran nih. Lumayan lawas. Iya, lumayan lawas sih. Wah, ini buahnya setia. Kada jawab. Makanya di awal tadi membuka identitas. Iya, benar sekali nyaman. Pada sudah Tuhan juga apa? Ditutup-tutupi ya kalau sudah Tuhan apa ditutup-tutupi. Ini di postingnya berapa ya komentar. Kayu di. Iya. Kayak apa namanya takon jual ini kan banyak yang kami lalui nih. Dari dulu sampai wah ini ya. Support orang tua ke ikan tuh. Yang ikan pernah ikan rasakan pada saat waktu kapan tuh adalah ikan masih ingat support orang tua tuh yang jelas ya sampai sekarang pasti malah dari halus sampai sekarang dan bahkan kita sudah berkeluarga pun orang tuh selalu memperhatikan gitu nah dan dulu selalu sharing juga ke orang tua kayak misalnya nongkrong ke rumah mak nih kayak apa itu kayak selalu minta pendapat juga sama orang tua gitu jadi selalu melibatkan orang tua karena kan sekaligus minta doa kadang-kadang kan orang tua nih tahu kayak merasa tuh nah yang mana yang baiknya buat anak gitu kan mengejar kuitan kayaknya kada oke nak di sini kada kawa juga kita kalau kita cari ke lain nah gitu itu kan. banyak kenapa usaha beliau ini bagus amin alhamdulillah jalannya lancar aja iya bujur harus ke kuitan bujur itu yang paling utama anu lah Yot pas yang waktu ikan resign bapak daerah gimana. Iya bepadah, cuma itu memang agak berat pang sebujurnya orang tua melepas karena kan basicnya orang tua ini kan pegawai dua-duanya. Lawan kan namanya orang tua itu kan pasti kalau sudah pegawai itu kan zona aman lah gitu ya lah. Hendak sampai ke Tuhan kan segala macam kan. Cuma nih ya ulun meyakinkan sampai berapa tahun lah ulun tuh kalau kayak masuk pegawai bank nih lah modelnya lah cita-cita hendak pegawai bank tapi bila sudah masuk cita-cita hendak resign. Jadi udah lawas ulun rasanya 4-5 tahun tuh sudah nak resign dah maksudnya sampai ujung-ujungnya
alhamdulillah merestui itu nah. Sampai kadus lagi nah kayak sayang. Kayak namanya kuitan masih takutan ya kalau di luar karena kayak apa anak nih kada ada gawian takutan berusaha dan karena tadi kuitan kan mahir pegawai kan tahu menerima. Tapi ya sekali lagi mencoba yang isinya kan restu orang tua dan restu istri gitu nah. Isi support tapi kan kita harus minta restu juga sama orang tua. Tapi alhamdulillah direstui akhirnya ya keluar. Berarti gitu. Yodi ini salah satu ibaratnya pendirian lah. Ya, betul. Harus diteguhkan jiwa tadi. Iya. Yakin aja toh. Aku yakin. Iya, karena yakin aja Bang. Ternyata memang pas menjalani, luar biasa di dunia luar. Waduh, banyak luas anak usaha apapun itu kita kawa sebujurnya. Cuma ya tadi orang kan kadang-kadang ketakutan lah. Ketakutan kayak berusaha nih naik turun. Tapi ya kembali ke kitanya juga sebujurnya usaha nih. Nah ini berarti kesan kita yang menyaksikan juga. Nih Amang madahin nih dari ceritanya Bang Yudi ini lah. Banyak usaha tuh diawali dengan niat yang tulus, yakin, ridho kuitan jangan kadingat juga tadi. Dan kalau sudah berpasangan, ridho bini. Nah, itu juga. Nah, beneran kayak banar. Banyak banar daging-daging dan juga politik mereka yang sudah kita dapatkan. Padahal Amang Enok panjang lagi. Panjang lah. Durasi lah udah lah. Mudah-mudahan lah kawan-kawan mana ada tamu Bang Yudi atau hendak konsultasi wedding, konsultasi event, gathering kah. Apapun itulah pokoknya hendak sunatan ya konsultasi aman juga. Apa aja mau namanya event tuh semua jadi. Iya bujur. Glowing. Nah, Banjarmasin. Grup. Nah. Ada banyak tek-tekannya banyak. Glowing BJM. Nah. Hubungi aja, konsultasi aja. Dan jangan lupa juga kawan-kawan baca terus poroskalimantan.com dan juga nonton terus podcast Warung Poros hanya di channel YouTube Poros Kalimantan. Buannya thank you banar pokoknya sampai jumpa. Follow juga Instagram, Facebook, tweet kita yaitu Poros Kalimantan dan TikTok juga lah jangan lihat. TikTok layar. Dan juga nih glowing grow. Yodi Yulian, ya 2 nih. Follow. Banyak. Pokoknya banyak editing. Yodi, thank you lah datang. Sama-sama. Thank you Mang lah. Undangannya mantap. Akhirnya berdapatan kita. Iya, bujur benar. Thank you buat bot. Mantap. Allah nama utuh dan Yodi Julian. Dadah.